di jam 4 pagi. Dia harus naik ke batu ini dan melihat kuasa Tuhan. Di tempat yang tadi kita naik itu, dari yang tadi ada batu, terletakkan batu dari Ketua Sinode Albert Yopu. Itu dari situ kita naik itu setiap jam 5 pagi atau jam 4 pagi, kayaknya tidak memberitahukan Nyonya Regina, istrinya. Dia tidak kasih tahu kalau saya mau naik ke atas, tidak. Anak-anak sekolah juga jauh dari tempat kejadian. Dan dia sendiri naik karena petunjuk Allah. Di batu ini dia duduk dan berdoa. Di batu inilah dia merenungkan bagaimana perkembangan orang Papua ke depan. Di batu inilah dia menciptakan semua yang kita lihat di sekarang ini. Mulai dari nyanyian rohani, seruling emas, suara gembira, dan kitab-kitab yang lainnya diciptakan di sini. Semua yang dinyanyikan tempo dulu oleh negara ini sudah diciptakan oleh Kenya di tempat ini. Kita tinggal melihat jam 4 pagi dia naik seorang diri. Tidak ada yang tuntun dia. Yang menuntun dia hanya Roh Kudus. Dari 500 meter itu dia tiba di sini. Di zaman dia 100 tahun yang lalu, kita tidak bisa memprediksikan waktu itu bagaimana. Tapi dalam logika kita saja, tempat ini gersang. Tempat ini misteri. Orang yang kulit putih kok bisa sampai di atas. Tapi karena kuasa Allah, maka dia bisa datang dan duduk di tempat ini. Banyak hal yang dipikirkan Kenya untuk orang Papua. Banyak hal yang dipikirkan Kenya untuk kemajuan orang Papua. Banyak hal yang dipikirkan Kenya untuk pendidikan orang Papua. Banyak hal yang dipikir Kenya untuk bersaing dengan orang luar. Itu yang dipikirkan Kenya. Dalam kehidupannya dia naik dan duduk di sini. Ketika dia naik dan dia lihat, dia turun dan dia bertanya kepada orang-orang di sana. Kira-kira tempat ini, dia naik duduk dan dia lihat tenang teduh. Laut ini teduh, tidak ada angin yang, dan dia hanya bisa dengar kicauan burung dan suara-suara alam. Unggas-unggas bernyanyi untuk menyambut. Suatu ketika panggillah dia beberapa orang untuk naik dan menyaksikan tempat ini. Dan dia katakan di tempat ini, kira-kira ini bagaimana? Kamu lihat, ini dia punya nama apa? Maka dia lihat dan dia heran dan dia heran sekali. Heran itu dan dia menyatakan namanya dengan singkatan. Heran karena dia bilang Ai. Ai itu kata bahasa Wondama tuh dia heran. Ai dulu. Karena dia sangat heran, tempat ini indah sekali. Dia bilang Ai. Itu bahasa Ai. Baru disempurnakan Ai to Mary. Dan itulah yang namanya Ai to Mary. Dulu tempat ini namanya cuma Maniwak. Maniwak itu adalah suku. Tidak disebut ini Miei saja. Tapi ketika Kenya datang dan dia lihat ini baru dia kasih nama Ai to Mary. Itu adalah bahasa yang sangat mengherankan karena dia lihat lautannya teduh, tempatnya indah, angin tiup pelan-pelan saja, lautannya tenang teduh. Jadi dia heran. Kalimat herannya itu yang menyatakan kepada kita semua. Dan di tempat ini banyak orang datang dan berkunjung. Tempat ini kami tidak tahu. Tempat ini dia ada sejak tahun berapa. Tapi kami tahu bahwa tempat ini ada ketika Kenya datang. Dan ketika Kenya datang, tidak ada anak-anak didik di sana yang naik sebarang di sini. Hanya dia sendiri. Nanti ketika dia sudah pindah dari Ye ini, dia harus pindah kembali ke Odo, baru ke Yoka, baru YPK itu dia buka, baru anak-anak guru itu naik ke tempat ini. Itu baru tahu. Nanti tanggal 12 April 2003 ketika Alpetore buka kabupaten ini, baru Pendeta Warma mengizinkan orang naik rame-rame sampai hari ini kita bisa naik lihat tempat ini. Jadi orang Wondama seperti tadi bilang, orang Wondama sendiri punya tempat tapi mereka takut naik lihat. Dan inilah batu inspirasi yang Bapak dong dengar, Bapak dong menyanyikan rohani diciptakan di mana? Di atas ini.
terakhir dari semua itu, Kenye menyempurnakan hasil karyanya lewat cerita tentang kota emas. Itu hasil karyanya di tanah Papua. Maka diciptakanlah satu buku yang namanya Kota Emas. Maka tempat yang tadi kita naik itu, yang tadi saya jelaskan, disitulah latar tempat bermainnya Tom dan Regi, dan tempat di mananya dia bercerita. Dia tahu di sini hutan belantara, di sini ada tangga, dia menyeberang untuk lihat ini di sana Kota Emas, di situ. Di situ tempat ceritanya. Nanti kita akan mengikuti jejaknya. Kita akan turun di situ. Bapak-bapak dari petanya Pos 7 Sentani, 100 tahun kita sudah lihat inilah batu inspirasi. Semua yang tersembunyi di tempat ini ada di tempat ini. Kalau kita di tempat kita mungkin ada tempat lain, tapi inilah tempat yang khusus Kenye datang dan bergumul untuk orang Papua. Yang lain-lainnya saya tidak bisa sampaikan karena itu di enteren. Nanti ada khusus-khusus. Waktu kita bertemu di sini ada banyak. Boleh lihat, boleh foto bersama, boleh bertanya. Tapi karena hujan licin, hati-hati. Kami tidak mengizinkan untuk naik di atas batu. Boleh pegang foto-foto, tapi